Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Trio Santoso pada mata kuliah Silvikultur, di mana kali ini kita akan membahas tentang tema reboisasi dan penghijauan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih pengertian dari reboisasi dan juga pengertian dari penghijauan dan apa saja perbedaan di antara keduanya. Serta dalam kita melakukan reboisasi dan penghijauan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, terutama dari segi silvikultur. Baik, masuki slide pertama, kita terlebih dahulu akan membahas tentang deforestasi. Apa sih pengertian deforestasi? Deforestasi didefinisikan sebagai penebangan tutupan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk berbagai pemanfaatan lainnya. Deforestasi ini dilaporkan apabila telah terjadi perubahan secara permanen pada kawasan hutan tersebut. Misalnya peruntukannya berubah dari hutan mangrove untuk bandara, kemudian misalnya kehutanan di dalam kawasan hutan itu terdapat tambang-tambang ilegal. Nah, di situ kita dapat menyatakannya sebagai deforestasi. Ataupun perubahan hutan menjadi peruntukan lain seperti perkebunan, yang mungkin ini banyak terjadi juga di Provinsi Lampung. Deforestasi ini semakin masif karena tuntutan ekonomi, tentu saja nilai-nilai tanaman pangan dan perkebunan pertanian dinilai lebih tinggi dibandingkan komoditas kehutanan. Pada slide kedua kita bisa melihat gambar-gambar deforestasi dan juga dampaknya, di mana kawasan hutan menjadi terbuka dan dapat juga menjadi lahan kritis. Kemudian ada beberapa pengertian lain yang harus mahasiswa juga ketahui, yaitu aforestasi atau afforestation, yang pengertiannya adalah tindakan penanaman atau juga penutupan lahan dalam kawasan atau di suatu tempat di mana sebelumnya belum terdapat pohon-pohon yang tumbuh di situ. Kemudian juga ada reforestasi atau reboisasi, yaitu pembinaan dengan penanaman pada lahan yang semulanya adalah kawasan berhutan dengan jenis-jenis yang berbeda dengan jenis sebelumnya. Kemudian juga ada kegiatan menanam di mana faktor sisi ekonominya lebih tinggi, yaitu hutan tanaman, di mana tegakan hutan itu dibuka dengan sengaja ditanam, baik itu dalam suatu konsensi kawasan hutan tertentu ya, seperti hutan produksi, maupun di luar kawasan hutan seperti lahan milik pribadi yang kemudian dibeli untuk dijadikan hutan tanaman. Selanjutnya pada slide kelima kita dapat melihat kondisi hutan di Indonesia, di mana berdasarkan sumber Kementerian Kehutanan tahun 2012 terjadi laju deforestasi, di mana besarannya cukup mengkhawatirkan. Laju deforestasi ini menurun karena bukan karena kegiatannya menurun ya. Jadi tiap tahun itu laju deforestasi semakin menurun besarannya, tetapi menurun bukan karena tindakannya berkurang, tapi karena luasannya yang sudah sulit untuk ditemukan. Jadi sudah terlanjur banyak yang dikonversi sejak di bawah tahun 90-an, sehingga yang tersisa itulah yang dibuka atau dirubah menjadi peruntukan lain selain hutan. Kemudian pada slide ke-6 kita dapat melihat terdapat kegiatan juga penanaman di luar kawasan hutan yang dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan regreening. Di dalam bahasa Indonesia kita gunakan kata penghijauan. Jadi kegiatan penghijauan ini bisa menanam pohon di mana saja selama itu di luar kawasan hutan, sehingga kita menyebutnya sebagai penghijauan. Bisa di tepi jalan, bisa di
kawasan milik warga atau juga di sekitar sungai, sempadan sungai, di sempadan pantai atau di lokasi-lokasi lain seperti sehingga pohon tersebut dapat bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Kemudian definisi reboisasi dan penghijauan itu kurang lebih sama, tetapi dibedakan dari sasaran lokasi dan juga kesesuaian jenis tanamannya yang ditanam dengan melihat kondisi lokasi kegiatannya masing-masing. Jadi ketika penanaman itu berada di dalam kawasan hutan, kita menggunakan istilahnya sebagai reboisasi, tetapi ketika dikatakan itu penghijauan, maka sudah dapat dipastikan bahwa lokasinya ada di luar kawasan hutan. Kemudian kita lanjutkan lagi, reboisasi ini dapat kita lakukan pada kawasan-kawasan hutan bekas tebangan, baik itu legal maupun ilegal. Kemudian juga dapat kita lakukan pada kawasan-kawasan hutan yang kosong karena faktor-faktor alami, seperti misalnya dalam hutan itu terdapat suatu bencana alam seperti longsor, kemudian banjir, mungkin banjir bandang, kemudian juga bisa karena kebakaran yang terjadi karena faktor alami ya. Kemudian juga bisa disebabkan lahan-lahan kosong dalam hutan itu mungkin baru terjadi suksesi, seperti setelah terjadinya gempa bumi atau juga meletusnya gunung berapi, sehingga baru terjadi suksesi kita melakukan penanaman dengan bantuan manusia untuk meningkatkan kualitas kondisi lahan di sana. Kemudian permudahan yang dilakukan pada saat penanaman di pohon ara itu juga harus disesuaikan dengan rencana tata guna lahannya sebagai hutan. Jadi kita harus melihat aspek-aspek biofisik pada kawasan atau lokasi tersebut. Jadi tidak boleh asal melakukan penanaman, karena pada kawasan-kawasan yang kosong ini juga kita tidak bisa serta-merta melakukan penanaman jenis-jenis tertentu, karena sifat-sifat alami dari pohon atau tanaman yang akan kita tanam itu harus menyesuaikan. Kemudian juga pada mata kuliah silvika kita sudah juga membahas tentang suksesi, di mana untuk membentuk suatu kawasan hutan yang sempurna itu membutuhkan langkah-langkah tahap-tahap tertentu. Jadi tidak bisa setelah terjadinya letusan gunung berapi kita langsung menanam jenis-jenis pohon di sana. Harus dilakukan tahapan seperti penanaman rerumputan dulu di sana, kemudian bertingkat ditanami perdu. Setelah perdu berhasil, barulah kita bisa melakukan penanaman jenis-jenis pohon. Dan tidak bisa dilakukan dengan cara biasa, di mana kita harus juga melakukan pengecekan tentang kondisi tapaknya, tentang kondisi sifat fisik, biologi, kemudian sifat adakah hal-hal tertentu yang harus dilakukan atau ditreatment pada tapak tersebut. Baru kita dapat memutuskan kita dapat melakukan penanaman pada kawasan tersebut. Kemudian pada slide selanjutnya kita masuk ke pengertian penghijauan ya lebih lanjut, yaitu titik tekannya adalah penghijauan ini dilakukan pada lahan yang dapat dikatakan kosong di luar kawasan hutan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian juga ada juga disesuaikan penyesuaian. Jadi kalau misalnya lahan kosong tersebut milik pribadi, milik masyarakat, kita juga harus bertanya kepada mereka jenis-jenis apa yang mau mereka tanam. Apakah jenis tanaman keras berkayu, penghasil kayu, apakah dengan tanaman penghasil buah, atau dengan jenis-jenis campuran, atau bisa juga dengan tanaman penguat teras ya, atau penghasil hijauan makanan ternak, atau rumputan dan lain-lain. Kita sebagai seorang silvikulturis bisa menyesuaikan dengan kondisi atau adat istiadat masyarakat, atau juga dengan pilihan. Dengan kata lain itu kita harus berkonsultasi dengan masyarakat jenis-jenis apa saja yang
mereka sukai dan mereka inginkan. Tetapi juga kita harus menyesuaikan dengan kondisi tapak di sana dan juga faktor-faktor ekologi yang ingin kita capai. Jadi apabila tutupan lahan di sana kurang misalnya, kemudian di sana merupakan daerah resapan, itu akan berbeda dengan apabila kita mengusulkan suatu kegiatan penghijauan pada daerah yang mungkin curam atau memiliki kemiringan agak curam sampai juga sangat curam. Jadi jenis-jenis tanaman yang kita rekomendasikan itu harus disesuaikan dengan kondisi maupun tujuan kita melakukan kegiatan penghijauan tersebut. Jadi pada slide 11 ini dicontohkan beberapa rangkaian kegiatan saat kita melakukan penghijauan, seperti misalnya kita ingin membuat di suatu bendungan, kita ingin menambahkan penguat teras atau semacam treatment pada suatu wilayah resapan, tapi kita tidak ingin melakukan kegiatan teknik sipil di mana pembangunan menggunakan beton, konstruksi dan lain-lain yang biayanya sangat tinggi. Kita dapat melakukan pencegahan erosi tanah permukaan maupun erosi karena air dan angin itu menggunakan tanaman atau pohon. Tapi juga perencanaan, pola pertanaman dan juga desain pertanamannya itu dan pemilihan jenis itu perlu dilakukan. Itulah kelebihan dari kita sebagai silviculturist, di mana kita bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan, rekomendasi-rekomendasi mengenai kondisi tapak dan sifat-sifat pohon yang ingin ditanam. Selanjutnya, mengapa sih kita melakukan reboisasi maupun penghijauan itu? Hal ini dijelaskan pada slide ke-12, di mana terdapat urgensi atau kepentingan yang perlu didahulukan, di mana seperti kita tahu fungsi dari pohon itu ialah menyerap CO2 maupun gas-gas rumah kaca lain yang berbahaya. Kemudian dengan terjadinya proses alami seperti fotosintesis, pohon tersebut dapat menyuplai oksigen. Selain itu juga dengan menyerap kemampuan pohon untuk menyerap dan kemudian menyimpan cadangan karbon di alam ini, sehingga masalah pemanasan global juga dapat kita bantu dengan kita melakukan penghijauan dan reboisasi. Selain itu, dengan melakukan kegiatan ini kita dapat meningkatkan kualitas ekologi ya. Jadi jasa lingkungan yang kita dapat dari serapan air, dari kualitas udara yang baik, kemudian suhu yang cukup sejuk, bisa kita dapat apabila kita berhasil melakukan kegiatan reboisasi dan penghijauan. Dan juga manfaat-manfaat lain seperti terjaganya kondisi tanah dan air, mencegah banjir, erosi, kemudian itu tegakan itu dapat menjadi rumah bagi binatang-binatang yang di tanah, makro mikro fauna tanah, baik juga yang tempat hinggapnya burung dan lain-lain. Dan juga untuk hewan-hewan liar lain yang sangat berperan bagi rantai kehidupan di alam ini. Kemudian pada slide ke-13 kita dapat melihat gambar kegiatan-kegiatan penghijauan dengan melibatkan masyarakat. Jadi penghijauan ini dapat menjadi suatu kegiatan partisipatif bagi lingkungan, bagi komunitas masyarakat gitu ya. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, kemudian melibatkan banyak pihak dan banyak peserta, itu kita harapkan akan memberikan edukasi maupun pengalaman dan pemahaman bahwa menanam pohon itu merupakan suatu hal yang positif dan penting dilakukan bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Bukan cuma untuk alam ya, tapi untuk
keberlangsungan hidup manusia yang baik. Kemudian apa sih prinsip-prinsip umum pemilihan jenis pohon? Dijelaskan pada slide ke-14. Kita dapat melihat bahwa pemilihan jenis pohon itu tidak serta-merta kita lakukan secara sembarangan, tapi setidaknya ada beberapa prinsip yang harus kita jalankan dulu. Seperti pertama, kita melihat dari aspek ekologi, di mana kita harus melihat dulu kecocokan antara jenis pohon yang akan kita pilih, kita tanam di sana, di lokasi, dengan kondisi tapaknya atau kondisi lahan penanamannya tersebut. Seperti kita harus menyocokkan iklim, tanah, tinggi tempat, kemudian sifat pohon terhadap kebutuhan cahaya dan juga kebutuhan air dan lain-lain. Misalnya jenis jati itu sangat baik ditanam apabila kondisi tanahnya itu banyak mengandung unsur-unsur dari zat kapur ya, karena dia membutuhkan tersebut untuk membentuk dinding sel yang lebih baik, membutuhkan lebih banyak zat kapur dibandingkan jenis tanaman lain. Kita dapat melihat di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat, tanaman jati tumbuh subur dengan baik pada tanah-tanah yang mungkin kelihatan orang agak gersang atau keras. Tapi ketika kita tanam, kita bawa itu ke Sumatera, kemudian kita tanam di dekat persawahan yang basah, malah bisa tumbuh pohon jati, tetapi kualitas kayunya tidak baik. Jadi mungkin tumbuh secara normal, tapi ketika kita periksa, kita tebang, bagian batangnya itu mungkin growong atau bolong. Kemudian juga contohnya seperti kita tahu damar mata kucing yang menjadi ikon di Lampung Barat, itu apabila kita tanam itu merupakan membutuhkan kondisi tapak di tempat tinggi ya, ketinggian tempat yang agak tinggi. Tapi ketika kita tanam di daerah dataran rendah, ternyata berdasarkan beberapa pengalaman, tanam pohon damar mata kucing tersebut yang sudah berumur puluhan tahun juga tidak dapat tumbuh normal. Jadi pohonnya kerdil dan batangnya kecil, tidak seperti di habitat aslinya di Lampung Barat yang daerahnya berbukit dan merupakan daerah dataran tinggi. Kemudian misalnya kebutuhan cahaya, contohnya kita menanam sengon yang membutuhkan tempat tanpa naungan, atau dia membutuhkan cahaya yang penuh, relatif banyak. Apabila ditanam dalam kondisi naungan atau di antara pepohonan yang tinggi, ternyata pertumbuhannya tidak baik. Sama juga seperti tanam pohon jati. Tapi ketika kita menanam beberapa jenis meranti, dia membutuhkan naungan pada saat dia juvenil atau tahap muda. Kemudian ketika sudah beranjak agak dewasa, kita membutuhkan naungan yang minimal. Itu mengenai tentang kebutuhan cahaya. Jadi kita harus menyesuaikan aspek-aspek ekologi tanaman dan juga tapaknya. Selanjutnya aspek ekonomi, terutama kita melihat juga dari pembiayaan atau permodalan ketika kita akan melakukan kegiatan. Selain itu juga kita harus apabila dilakukan penghijauan atau juga penanaman secara komersil, kita juga harus menghitung keuntungan yang akan kita dapat dari melakukan kegiatan penghijauan atau reboisasi. Perhitungannya bukan hanya ekonominya, kalau bisa tidak hanya dihitung berdasarkan produk-produk yang terlihat, misalnya kayu, buah, atau misalnya produk sampingannya seperti getah dan lain-lain, tetapi juga seharusnya kita menghitung nih, ini yang masih agak kurang di dunia kehutanan atau perencanaan. Kita harusnya menghitung jasa-jasa lingkungan seperti kemampuan pohon tersebut untuk menyerap air, untuk menjadi tempat atau naungan bagi satwa liar, kemudian memberikan oksigen bagi kita. Itu hal yang tidak terhitung secara materi atau intangible value. Harusnya kita menghitung, karena di beberapa tempat di luar negeri sudah melakukan perhitungan seperti itu. Seperti misalnya sederhananya satu buah pohon satu
batang pohon dewasa mampu menghasilkan sekian ton kubik oksigen. Apabila kita konversi nilai dari oksigen tersebut, berapa value-nya dalam mata uang atau berapa rupiah, itu akan terhitung sebenarnya berapa sih nilai dari sebuah pohon itu ya. Kemudian juga kemampuan dia untuk menyerap karbon dan menyimpan karbon. Dalam 1 tahun berapa besar atau berapa kubik ton yang mampu diserap oleh sebuah pohon. Itulah nilai yang tidak terlihat, tidak kasat mata atau intangible value dari sebuah pohon. Dan juga aspek sosial tentang pemilihan jenis, ada juga berdasarkan adat istiadat, mereka lebih suka jenis tertentu, misalnya untuk kebutuhan upacara adat, atau misalnya hal tersebut, jenis pohon tersebut menjadi semacam prestise atau kebanggaan bagi suatu keluarga. Jadi mereka ingin menanam pohon tersebut lebih banyak. Itu di lapangan terdapat hal-hal seperti itu. Kemudian pada slide ke-15 kita dapat lihat aspek lain yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi ini. Pertama yaitu pembiayaan seperti yang disebutkan tadi. Kemudian 2, kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit dan juga kebakaran. Jadi kita melakukan di awal kita melakukan mitigasi terhadap resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Karena kadang misalnya contoh serangan hama dan penyakit, kadang kita menanam jenis tertentu, jenis A itu merupakan rumah atau juga semacam fasilitator atau mungkin semacam tempat transit bagi suatu vektor hama dan penyakit. Kemudian ketika dia berkembang pada jenis A tersebut, dia dapat menyebabkan penyakit atau serangan hama bagi jenis pohon B yang lain. Jadi pengetahuan hama dan penyakit juga merupakan hal yang sangat penting. Kemudian seperti kebakaran, kita melakukan mitigasi dulu seperti jenis-jenis pinus yang memiliki bahan-bahan ekstraktif pada seresahnya yang mampu mudah terbakar, itu juga harus kita kendalikan secara dini. Kemudian kita harus melihat dampak positif negatifnya tadi, terutama terhadap faktor-faktor lingkungan dan sosial ekonomi. Kemudian juga sebelum melakukan penanaman, kita juga harus memastikan bahwa sumber-sumber yang kita ambil untuk kita tanam itu merupakan sumber bahan yang berkualitas, atau dalam kata lain, benihnya merupakan benih unggul dari sumber yang kualitasnya terjamin seperti dari kebun bibit tersertifikasi. Kemudian juga seorang perencana pada kegiatan ini harus memiliki penguasaan teknik-teknik silvikultur yang baik sehingga berkelanjutan. Kemudian mampu berintegrasi dengan pengguna lahan lain, terutama dalam peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. Misalnya kita menggunakan sistem agroforestry. Jadi kadang tidak semua orang mau mengonversi seluruh lahannya untuk ditanam pepohonan. Tapi mungkin ada sebagian yang mencoba karena lahannya tidak terlalu luas, dia mungkin mau mencoba tapi jumlahnya dalam jumlah yang sedikit dicampur pada lahan kebunnya dalam sistem tumpang sari atau agroforestry. Kemudian kriteria lain yang harus kita lihat adalah jenis yang kita tanam ini mudah untuk direproduksi atau diremajakan lagi, sehingga ketika ada pihak lain yang menginginkan atau ingin mencontoh, kita petani yang di awal tadi yang melakukan kegiatan itu dapat meregenerasi dengan mudah dan kemudian diserahkan kepada rekan-rekannya. Itu beberapa kriteria yang harus kita penuhi di antara kriteria lain sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dan berhasil dengan sukses. Kemudian pada slide ke-16 kita dapat melihat kriteria jenis seperti yang sudah disebutkan tadi, dapat dibaca oleh mahasiswa. Kemudian ada contoh-contoh jenis yang kita rekomendasikan terutama, tapi harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Kemudian pada slide ke-18 ini terdapat kriteria pohon untuk lahan terbuka dan lahan kritis. Jadi disesuaikan dengan kondisi lahan. Pada contoh kali ini kriterianya untuk lahan terbuka dan lahan kritis. Pada lahan terbuka dan kritis berarti kita harus
memperkenalkan atau mengintroduce beberapa jenis pohon yang jenisnya itu harus di tempat terbuka dia suka, jadi butuh matahari penuh. Kemudian juga pertumbuhan cepat sehingga dia mampu berkompetisi dengan alang-alang dan beberapa tanaman lain yang bersifatnya agresif atau invasif ya. Jadi kita memerlukan jenis-jenis pioner yang mampu tumbuh pada lahan dengan unsur hara yang rendah atau lahan marginal, dan juga terpaan sinar matahari secara langsung, secara penuh dia juga bisa. Kemudian pohon yang kita introduksi ini harus memiliki kecepatan bertunas yang cepat dan juga tahan terhadap kebakaran maupun dipangkas. Kemudian itu bagian biji dan bagian vegetatif lainnya itu mudah untuk beregenerasi atau berkembang biak, sehingga mudah untuk disimpan atau diperbanyak. Kemudian kalau misalnya kita menanamnya di daerah yang sering terbakar juga, maka kita harus membuat jalur-jalur isolasi atau sekat bakar, sehingga ketika terbakar pertanaman kita yang baru kita mulai ini tidak terlalu terdampak ataupun terbakar langsung akibat kejadian kebakaran. Kemudian juga harus memilih jenis yang disukai oleh masyarakat. Nah, di sini pentingnya kita belajar silvikultur, kemudian pengantar ilmu kehutanan, dan juga silvikultur, dan juga dendrologi. Dasar-dasar ilmu kehutanan itu yang harus kita ketahui untuk kita menjadi seorang forester maupun silvikulturis yang baik, yang bisa melakukan perencanaan lahan secara komprehensif ya. Jadi bukan dari sisi perencanaan atau sisi manajemennya saja, tapi di awal itu harus diperlukan memang pengetahuan mengenai kondisi lahan maupun kondisi biologi dari tanaman dan kebutuhannya seperti apa. Kemudian pada slide ke-19 dan juga slide ke-20 ini disebutkan beberapa tindakan silvikultur yang harus kita lakukan. Antara lain misalnya seperti benihnya harus berkualitas, kemudian penanamannya pada waktu yang tepat, dilakukan pengaturan jarak tanam, apakah itu harus rapat dahulu kemudian dijarangi dengan tindakan pruning, shingling atau penunggalan. Jadi ketika ada banyak percabangan, kita harus memilih cabang yang terbaik sehingga dia tumbuh secara optimal. Kemudian bukan tidak mungkin kita harus melakukan pemupukan yang berkala, teratur dengan pupuk-pupuk berkualitas. Kemudian kita menentukan daur optimalnya seperti apa. Kemudian juga kita harus melakukan pengawasan. Tentu saja pengawasan ini diperlukan. Jadi kita tidak hanya melakukan kegiatan reboisasi atau penghijauan itu karena seremonial atau event tertentu. Kita menanam, misalnya contohnya penanaman mangrove yang happening atau sangat populer saat ini. Tetapi setelah melakukan penanaman, kita tidak melakukan perawatan maupun minimal pengawasan ya, atau pengontrolan terhadap kondisi tanaman yang kita tanam pada event tertentu tersebut. Jadi ternyata setelah seminggu, 2 minggu maupun beberapa bulan kemudian, tanaman mangrove yang kita tanam itu ternyata sudah hilang diterpa ombak karena kita tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Jadi ketika kita harus merencanakan kegiatan reboisasi atau penghijauan, kita juga harus mengalokasikan sebagian waktu dan dana dan tenaga untuk melakukan pengontrolan atau pengawasan. Mungkin saja pada beberapa pohon itu ada yang mengalami kerusakan dan perlu diganti atau disulam. Itulah yang kita lakukan pada saat pengontrolan tersebut. Jadi kita juga perlu menyiapkan cadangan-cadangan di kebun bibit kita untuk dapat melakukan penyulaman secara cepat, sehingga menjamin keberhasilan tindakan kita akan berlangsung dengan maksimal atau optimal. Menurut saya demikian pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan melalui grup virtual kelas maupun Siakadu dan juga WA group. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.